Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus DKM Mushola Al-Jihad, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sekali malam hari ini yang tidak keluar dari Wisma Asri, karena jalanan menuju Sumarekon macet parah. Tadi kesini macetnya sudah sampai ya, alhamdulillah berangkatnya lebih awal sehingga sampai Mushola Al-Jihad sebelum adzan maghrib. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita hadir di rumahnya untuk melaksanakan rukuk dan sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan duduk berzikir kepadanya menunggu tiba salat Isya. Dan semoga apa yang kita kerjakan ini tercatat sebagai pahala salat sepanjang duduknya kita di tempat ini, dan juga mendapatkan doa para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah rahmati dia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang bulan ini Rabiul Awal banyak peristiwa terkait dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan wafat di Rabiul Awal. Sebagian keterangan menyebutkan beliau diangkat menjadi nabi pun di Rabiul Awal, sehingga pantas kalau di bulan ini kaum muslimin banyak mengingat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak membaca salawat dan salam atas beliau, serta melaksanakan sunnahnya dalam kehidupan ini, membenarkan setiap kabar berita yang beliau sampaikan, mentaati setiap perintah yang beliau titahkan, meninggalkan setiap larangan dan apa saja yang dicela olehnya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Maka dengan ini Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita mendapatkan seperti yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad,
jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah sebagiannya kita kerjakan dalam kehidupan. Namun ada sebagian yang belum kita ketahui. Ya, oleh karenanya kita perlu ngaji lagi sehingga mengetahui lebih detail dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sebab itu kita bisa mencontoh beliau, kita bisa mengikuti beliau, dan kita bisa melaksanakan apa saja yang telah beliau tuntunkan dalam kehidupan ini. Nah, tema kita pada malam hari ini sesuai dengan judul yang diminta sama Pak Ian. Mana beliau? Ya, sepertinya hari ini sibuk kondangan. Dan siang tadi juga hadir di kondangan jamaah, ya, bersama dengan Habib Saleh Asegaf yang dari Petamburan, karena besannya jamaah tadi dari Petamburan, tetangganya Habib Rizik. Ya. Yaitu aminnya para malaikat. Sebenarnya lebih spesifik kepada para malaikat mengaminkan doa orang beriman. Dan ini nanti memiliki irisan dengan keberadaan para malaikat di dekatnya orang-orang beriman, membersamai mereka, ya, dan dekat dengan mereka, sehingga para malaikat itu akan menjaga, menolong, menguatkan, senantiasa membisikkan kebaikan untuknya, serta akan mengusir setan-setan yang datang mendekat kepada seorang hamba. Dan salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang beriman, agar teguh imannya, agar lebih mampu untuk istiqomah dalam ibadah dan ketaatannya, maka Allah tugaskan malaikat-malaikatnya untuk mendampingi orang beriman dan membersamainya. Dan ini bagian daripada tugas mereka yang telah Allah tetapkan untuk kebaikan orang-orang beriman dari kalangan manusia. Dengan sebab ini maka kita akan lebih mengetahui baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, karunia yang begitu luar biasa, sehingga disiapkan pula untuk kita makhluk-makhluknya yang istimewa mendampingi orang beriman. Ya. Sehingga di antara tadi apa yang dikerjakan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersamai orang-orang beriman dalam kesehariannya, maka mereka itu akan meneguhkan atau membantu meneguhkan orang-orang beriman dalam kehidupan dunianya. Ya. Saat sadar meleknya dan saat tidurnya, bahkan para malaikat itu akan hadir untuk membantu meneguhkan seorang hamba ketika menghadapi kematiannya, dan juga saat ia berada di alam kuburnya,
dan nanti ketika dibangkitkan mereka pun akan hadir memberikan kesaksian-kesaksian yang baik kepada orang-orang beriman yang mengerjakan ibadah dan ketaatan. Sehingga dengan sebab ini, orang-orang beriman diperintahkan untuk mencintai para malaikat dan loyal kepada mereka. Ya. Tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh para malaikat dan juga yang bisa menyakiti mereka. Di antara yang bisa menyakiti para malaikat adalah aroma yang tidak sedap, ya, yang dibawa oleh seseorang di tempat di mana di tempat itu dihadiri oleh banyak malaikat, di masjid, di musola, dan juga di majelis-majelis dzikir. Tidak mengerjakan sesuatu yang dikabarkan para malaikat itu membencinya, memusuhi saudaranya, bahkan mengancam dengan ancaman yang bisa membahayakan orang beriman. Ini perbuatan dibenci oleh para malaikat. Ya. Demikian pula seorang istri yang kemudian berani melawan kepada suaminya dan tidak patuh kepadanya. Malaikat pun membenci istri yang menyakiti hati suaminya yang beriman. Ini sikap kita kepadanya, sehingga siapa man kana aduwan lillahi wa malaikatihi, siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, bahkan disebutkan ayat siapa memusuhi Jibril, Mikail dan Israfil, maka Allah pun menyatakan permusuhan terhadap mereka. Nah, kecintaan kepada para malaikat ini tidak bisa dilepaskan kepada Allah yang menciptakan mereka dan memiliki mereka, serta yang menguasai mereka. Ya, sehingga dengan ini pun kita mengetahui betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, sehingga akan bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ya. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Ad-Da' wa Dawa, bahwa maksiat itu akan menjauhkan malaikat dari para hamba. Dan ini termasuk sebab yang bisa membahayakan kehidupan seorang mukmin. Karena ketika malaikat itu menjauh dari seseorang, maka setan pasti akan mendekat kepadanya, sehingga setan itu akan leluasa untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam keburukan-keburukan. Ya. Ini yang beliau kemudian tulis dengan kalimat al-maksiyatu tubaidu bainal abdi wal malak. Malaikat itu menjauhkan seorang hamba dari malaikat. Ya. Bahwa para malaikat, ya, adalah makhluk yang paling banyak memberi manfaat kepada seorang hamba beriman dan yang paling tulus, ya, memberikan kecintaan dan pertolongan untuk orang beriman. Wa min sa'adatihi fi qurbihim minhu, dan di antara sebab sa'adah, kebahagiaan seorang mukmin adalah dekatnya malaikat kepada dirinya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya telah disampaikan dari amal-amal para malaikat untuk kebaikan orang beriman berupa doa mereka untuk orang beriman. Ya. Siapa yang akan didoakan oleh para malaikat? Mereka yang teguh imannya dan istiqomah dalam ketaatan, serta banyak taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mereka mendoakan ampunan, mereka mendoakan agar orang-orang beriman dijaga dari keburukan-keburukan dan dijaga dari siksa neraka.
agar orang-orang beriman dikumpulkan bersama keluarga besarnya di surga, bersama dengan orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Kemudian apa lagi, Pak? Amal yang pelakunya akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Siapa lagi? Orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Ya. Siapa lagi? Orang yang bersedekah di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti yang baik untuk orang-orang yang berinfak bersedekah. Siapa lagi? Masih ingat? Ini penting supaya kita bisa mengetahui amal yang juga disukai oleh para malaikat yang dengannya mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Dan doa para malaikat disepakati oleh para ulama mustajabah. Doanya benar-benar dikabulkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Siapa? Berzikir setelah sholat. Selama berada di tempat sholatnya dalam kondisi suci dan tidak mengganggu saudaranya, maka akan didoakan oleh para malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arham. Siapa lagi? Ya. Yang tidur dalam kondisi suci. Ya. Maka di dekatnya ada malaikat yang menjaganya, dan setiap kali dia bangun, malaikat akan mendoakan, Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu si fulan itu karena dia tidur dalam kondisi suci. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Di antara yang akan didoakan oleh para malaikat yaitu orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. 70.000 malaikat akan mendoakannya. Dan di antaranya adalah yang mendoakan saudara seiman saat berjauhan, saat saudaranya tidak ada di dekatnya dan tidak ada di hadapannya. Menunjukkan ikhlasnya doa yang dia kerjakan dan tulusnya kecintaan dirinya kepada saudara seiman. Ya, sehingga doanya ya akan diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat pun mendoakan yang serupa untuknya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, apabila mereka ingin berdoa untuk diri mereka, maka mereka mengawali mendoakan saudaranya dengan isi permintaan yang serupa, agar doa tersebut diaminkan para malaikat atau malaikat yang Allah tugaskan mendampingi dirinya. Ia mengucapkan amin walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang engkau doakan untuk saudara. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini pun menjadi bagian dari takmin al-malaikah. Jadi aminnya para malaikat untuk doa orang beriman. Ya. Takmin, malaikat mengaminkan. Ya. Kata amin itu memiliki beberapa penyebutan. Ada yang menyebutkan dengan aminun atau amin. Amin. Ya. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Doa Nabi Ibrahim. Maka kalau amin artinya yang aman. Ya.
Kalau aman itu keamanan. Ya. Kalau amin hamzahnya pendek, mimnya panjang, maka artinya yang terpercaya. Maka Nabi SAW bergelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya. Dan kalau amin, ya, itu adalah bentuk ismu fi'lin. Kalimah isim yang bentuknya fi'il, kata kerja, yang memiliki makna Allahumma stajib, ya Allah kabulkan, atau ya Allah perkenankan. Jadi hamzahnya panjang, minnya juga panjang. Amin. Ya. Ya, sehingga inilah yang diucapkan oleh para malaikat terhadap doanya orang-orang beriman. Apa istimewanya aminnya para malaikat? Apa, Pak? Ya. Akan menjamin ijabah doa orang tersebut. Karena amin itu statusnya atau sifatnya sama seperti doa yang diaminkan. Ya. Jadi orang yang mengaminkan doa itu seperti orang yang berdoa. Maka ketika Nabi Musa mendoakan kebinasaan untuk Fir'aun, Nabi Harun di sampingnya mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ujibat da'watukuma, telah diijabah, diperkenankan doa kalian berdua. Padahal yang membaca doa itu Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan, maka keduanya terhitung sebagai orang yang berdoa. Maka berdoa kemudian diaminkan, ini sudah menjadi tradisi ulama atau tradisi orang-orang soleh terdahulu. Bahkan menjadi kebiasaannya para malaikat yang mengaminkan doa baiknya orang-orang beriman. Ya. Sehingga di antara interaksi antar kaum mukminin, ketika sebagainya itu berdoa dan terdengar doa itu oleh dirinya, maka dia boleh mengaminkan doa tersebut. Jadi bukan semuanya berdoa kemudian yang lain mengaminkan itu bid'ah, bukan. Ya. Apalagi kemudian itu termasuk doa yang bersifat mutlak global, yang bersifat bebas. Ya, ada orang yang kemudian ya mengundang saudara-saudaranya, dia memiliki hajat, ya minta didoakan, kemudian satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Maka orang-orang yang mengaminkan doa itu seperti orang yang berdoa. Sama ketika di sholat al-istisqa, yang memang tujuan sholat itu untuk berdoa. Ketika khatib, ya, itu berdoa dalam sholatul istisqa, maka kemudian jamaah mengaminkan, maka mereka semua yang melaksanakan sholat tersebut sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaminkan doa itu seperti orang yang berdoa. Maka kalau ada orang berdoa dengan doa yang umum, kebaikan-kebaikan diambil dari Al-Quran, dari sunnah yang berisikan kebaikan, maka kita aminkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula dari isi doa orang tersebut. Ya. Makanya kalau di Masjid Al-Barkah, kami kantor samping sana, ya kalau imamnya berdoa, ya, maka di ujung saya ikut mengaminkan, amin. Semoga saya pun mendapatkan isi doa-doa baik dari imam tersebut. Jadi jangan kemudian malah dimusuhin, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan apapun, padahal dia juga menuju kepada Allah, meminta kepadanya
memohon kebaikan-kebaikan dalam doanya. Dan itulah dulu para ulama salaf begitu. Ya. Tinggal mengaminkan, maka akan mendapatkan isi doa baik yang dibaca oleh orang tersebut. Ya, tidak perlu setiap kata Allahumma fir, amin. Ya, tetapi ya, setelah doa itu sempurna baru diaminkan. Atau diaminkan, tunggu sampai selesai baca doa, di ujungnya kita mengucapkan amin. Begitu, Pak. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan tentang doa kunut, ya, Allahumma hdina fi man hadait, ya, maka jamaah mengaminkan amin, ya. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Ini boleh diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang ini kalimat-kalimat berisi khabar, kabar berita, maka tidak diaminkan. Begitu. Tapi apakah dibaca lirih? Sebagian pendapat mazhab dibaca lirih, karena ini bacaan yang tidak perlu diaminkan. Tetapi sebagian tetap dibaca keras oleh imam untuk memberitahukan kepada para jamaah. Begitu. Jadi kunut pun ada fikihnya. Bacaan doanya juga ada fikihnya. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menulis Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih, zikir, dan doa. Ya, supaya kita juga ngerti bahwa di dalam zikir, di dalam doa itu ada fikihnya. Kapan dibacanya, bagaimana dibacanya, sifatnya seperti apa. Ya, sama seperti ketika pengantin baru ijab qabul, lalu disuruh dia pegang ubun-ubun, istrinya berdoa di depan umum, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini pelaksanaannya tidak di hadapan umum. Ini ritual berdua suami istri, dan bacanya tidak keras-keras karena kepentingan itu untuk dirinya. Dari istri yang kemudian baru saja dinikahinya. Masih hafal Mas Em? Masih hafal doanya? Sudah lupa. Tidak pernah diulang lagi. Ya. Baik, barakallahu fikum. Lah, aminnya para malaikat itu kami sudah tulis di Voice of Al-Islam. Ya, malaikat mengaminkan doa orang beriman. Ini mungkin ya, nggak kelihatan Pak ya. Kecil. Gambarnya amin saja. Ya. Sebutkan tentang malaikat mengaminkan doa orang beriman. Nah, ini berkaitan dengan tadi dampak buruk dosa dan maksiat. Ya. Kalau dosa dan maksiat itu akan menjauhkan para malaikat, maka orang-orang yang dijauhi oleh para malaikat itu akan kehilangan kesempatan doa-doanya diaminkan para malaikat. Jadi dijauhi malaikat itu bukan perkara yang ringan, ya. Maka ada pertanyaan, apa untungnya, ya, dibersamai malaikat, dan apa ruginya kalau ditinggalkan para malaikat? Ditinggalkan para malaikat itu sudah jadi bukti bahwa orang tadi orang tercela. Karena malaikat adalah hamba Allah yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka kecintaannya terpatri dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, para malaikat mencintainya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka itu untuk membersamai orang beriman. Maka yang pagi harinya sudah mengawali dengan zikrullah, kata beliau, yaitu Ibnul Qayyim, idza asbahal abdu ibtadarahul malak
wasyaitan fa idza dzakarallaha wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalahu tarata syaitana wa tawallah. Di pagi hari seorang hamba itu akan didatangi malaikat dan setan. Ya, berebut untuk menguasai orang tadi. Fa idza dzakarallaha, apabila hamba tadi berzikir kepada Allah, wa kabbarahu, dan membesarkan nama Allah, wa hamidahu, dan memuji Allah, wa hallalahu, dan bertahlil, membaca la ilaha illallah, maka malaikat akan mengusir setan dan malaikat itu akan menjaganya. Tetapi apabila ia memulai harinya dengan selain itu, memulai hari dengan nonton film, memulai hari dengan nonton YouTube, apalagi main game, ya, apalagi pagi harinya kosong dari zikrullah, digunakan tidur, maka dza'abal malaikat akan pergi menjauhinya. Wa tawallahu syaitan, kalau malaikat menjauhi seorang hamba, maka setan akan mendatanginya dan akan menguasainya. Ini. Kalau dia berzikir kepada Allah, ya, dan dia mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya, sehingga malaikat pun suka kepada orang tadi, sehingga malaikat betah bersama dengan orang-orang beriman yang akan tadi menguatkannya, menolong, menjaganya, membisikkan kebaikan-kebaikan untuknya. Bahkan terkadang malaikat itu menyetir lisannya untuk mengucapkan kebaikan. Ada orang yang dalam kondisi genting, dia terjatuh, sehingga kemudian ya tiba-tiba refleks yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat thayyibah, yang terkadang akalnya saja belum ngeh dengan apa yang dialaminya, tetapi lisannya sudah berucap kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka ucapan-ucapan kebaikan ini nanti disebutkan oleh sebagian ulama yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim, itu bagian daripada ta'yid, ya, peneguhan, bantuan malaikat kepada orang tadi sehingga dia bisa berucap yang baik. Demikian pula nanti di dalam kesehariannya, saat dia marah, kemudian terjaga lisannya sehingga keluar kalimat-kalimat thayyibah karena kebiasaannya berbuat baik, sehingga malaikat membantu orang tadi untuk menyetir lisannya sehingga berkata yang baik. Berbeda dengan orang yang jarang berzikir, sehingga malaikat itu menjauhinya, yang dekat kepadanya itu setan. Maka dalam kondisi tertentu yang di luar kontrol dia, maka yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat buruk. Kalau orang Jawa menyebutnya latah, ya, latah. Tiba-tiba yang keluar kalimat buruk, ya, siapa yang menyetir itu? Ya, di antara yang menyetir dan mengarahkan dia untuk mengucapkan yang buruk itu, di luar kontrol dan kesadarannya adalah setan. Ini yang perlu untuk kita juga ketahui, sehingga di sini pentingnya kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan kita dengan hadirnya para malaikat di sekitar kita. Dan tadi para malaikat hadir di sekitar kita untuk mendoakan kita, dan diantaranya adalah untuk mengaminkan doa-doa kita. Ya, ini temanya amin. Walaupun amin di tahun politik sekarang sangat sensitif, ya, karena sudah pakai istilah-istilah yang terlihat islami, maka ada yang berseloroh sekarang sangat sulit membatasi, ya, bicara politik di masjid. Kenapa? Karena yang satu telah menggunakan idiom atau istilah yang memang biasa diucapkan di masjid. Sehingga kemudian ada yang mengatakan sekarang kalau mengaminkan doa, jangan hanya mengucapkan amin, tetapi tambah dengan kalimat lain supaya tidak mengesankan menguatkan satu paslon. Amin, Allahumma amin. Jadi jangan ucapkan amin, tapi Allahumma
yaitu apa namanya, ya respon macam-macam orang lah, gitu kan. Walaupun kalau kemudian kita kembalikan kepada penuju Al-Quran, kita juga temukan tentang siapa sih yang lebih pantas atau yang benar-benar pantas didukung, diikuti, dipatuhi oleh orang beriman. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau taati, jangan engkau patuhi orang yang hatinya kami lalaikan dari zikir kepada kami. Bukan ahli zikir, bukan yang terbiasa lisannya berzikir, bukan yang terlihat aktivitasnya itu baik-baik. Ya, sehingga kalau hatinya lalai dari zikrullah, pasti lisannya juga akan jauh dari zikrullah. Dan suka memperturutkan hawa nafsunya, ya. Suka nonton yang berbau syahwat, ya. Suka memperturutkan hawa nafsunya, ya. Suka memupuk kekayaan, ya. Sebagaimana yang tertera dalam surah An-Najm ayat 29, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang meninggalkan, ya, zikrina, pengajaran kami yaitu Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Walaupun secara dohir termasuk adalah orang yang menjauhi zikrullah. Walam yurid ilal hayatad dunya, dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Yaitu orang yang ambisinya duniawi, ya jangan diangkat jadi pemimpin, jangan diberikan dukungan, jangan diikuti, karena wa kana amruhu furuta, pasti kalau memimpin urusannya jadi berantakan. Tidak membawa kebaikan dan tidak membawa kepada keberkahan. Maka salah satu kriterianya adalah dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh dari zikrullah, tidak pandai berzikir, tidak suka berzikir, ya tidak pantas didukung oleh orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan, amin. Aminnya para malaikat, ini maksudnya. Yang pertama, malaikat akan mengaminkan doa seorang mukmin yang mendoakan saudaranya saat keduanya berjauhan. Saat ia sendirian, ia masih ingat saudaranya dan ingin memberikan kebaikan untuk saudaranya melalui doa-doanya. Saat sholat tahajud, ia doakan saudaranya. Dia ingat saudaranya kepingin sekali umrah, dia doakan. Bahkan mungkin dirinya juga ingin supaya bisa umrah. Maka dia doakan saudaranya, ya Allah, anugerahkan saudaraku fulan untuk bisa melaksanakan umrah, ziarah ke rumahmu Al-Muharram, ya. Bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, maka yang mendoakan saudaranya seperti ini, di tengah malam saat saudaranya tidak dekat dengan dia, dan dia doakan itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, artinya tidak diberitahu kepadanya. Bukan besok paginya dikirim WA, semalam aku doakan kamu supaya bisa umrah. Enggak, dirahasiakan. Maka ada malaikat yang mengaminkan doanya tersebut, dan malaikat juga menambahkan walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang engkau doakan. Yang kedua, ya, malaikat akan mengaminkan doa orang-orang beriman, ya, saat, ya, malaikat itu datang mendekat kepada orang-orang beriman. Dari mana tanda itu diketahui? Saat ada ayam jago yang berkokok. Ya, berkokok. Berkokoknya kapan? Apakah siang hari? Siang hari ayam itu melek dan bisa lihat. Kadang dia memanggil betinanya. Atau kemudian karena dia dapat makanan, atau kemudian dia ingin menunjukkan kejantanannya di hadapan jago-jago lainnya. Maka dia berkokok.
Dimaksud berkokok di sini adalah di malam hari karena ayam kalau di malam hari itu rabun. Dan dia hanya bisa melihat ya satu pemandangan-pemandangan khusus di antaranya adalah cahaya para malaikat dan itu Allah berikan keistimewaan untuk ayam. Makanya nanti dalam hadis-hadis yang lain ada seorang sahabat yang terganggu tidurnya karena ada ayam jago yang berkokok. Lalu dia mencelanya. Nabi SAW sampaikan jangan engkau celah ayam jago yang berkokok. Karena dia itu membangunkan orang yang sholat. Bahkan sebagian riwayat tapi dhaif, dia menandakan masuknya waktu sholat. Maka kalau dulu di kampung, kalau sudah masuk subuh, biasanya ayam jago berkokok. Maka segala sesuatu yang bisa membantu orang dalam ketaatan, itu tidak boleh untuk dicela. Ya. Nah, terutama nanti para malaikat itu, ayam jago ketika berkokok di malam hari, itu menandakan bahwa dia melihat malaikat yang datang. Tentu kalau ayam itu dekat dengan kita, tapi kalau ayamnya jauh di sana, ya berbeda. Karena dia bisa melihat malaikat yang turun dan itu dekat dengan dia. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malaka." Apabila kalian mendengar suara kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Karena dia sedang melihat para malaikat. Al-Qadiyah dan beberapa ulama lain menjelaskan, kenapa kok disuruh berdoa? Karena saat itu, ya malaikat turun. Dan posisinya dekat dengan seorang mukmin. Yang apabila seorang mukmin berdoa, maka malaikat akan mengaminkan doanya tersebut dan ini menjadi atau akan disaksikan oleh para malaikat bahwa orang tadi beribadah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa kepadanya. Maka malaikat suka dengan orang yang beribadah itu sehingga dia akan mengaminkan doanya. Yang ketiga, saat menjenguk orang sakit dan berada di sisi mayit. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya. Maka apabila di sisi orang yang sakit, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Demikian pula ketika hadir di sisi jenazah Muslim, ucapkan kalimat yang baik. Karena saat itu para malaikat hadir di tempat tersebut. Apa yang diucapkan oleh seorang mukmin itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian yang keempat, ketika di dalam sholat, imam membaca waladdallin dan dia mengucapkan amin, maka makmum juga mengucapkan amin. Maka siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan para malaikat juga mengaminkan Fatihahnya imam di dalam sholat. Maka antara amin dengan Al-Fatihah ada jeda. Waladdallin. Amin. Ya. Jadi dipisah ada jeda untuk menunjukkan bahwa amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah supaya bisa bareng dalam mengucapkan aminnya tersebut. Diharapkan barengnya amin ini juga bareng dengan aminnya para malaikat. Sehingga dengan sebab itu akan diampunkan dosa orang-orang yang sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sudah masuk isya. Kita dengarkan adzan dan nanti tanya jawab setelah adzan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Asyhadu anna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dipersilahkan kalau ada yang silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara mengaminkan itu sama nilainya? Yang kedua, cara pengucapan itu apakah harus dijalan atau dengan dalam hati aja? Nah, ketika kita mengatakan, apakah setelah mengatakan itu perlu membasuh kita atau cukup lepas kita? Itu beda sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang mengucapkan amin. Apakah orang yang mengaminkan doa juga perlu angkat tangan? Ini dikembalikan kepada sifat daripada doa. Ada kemudian doa itu bagian daripada satu ubudiyah atau satu ibadah yang lain. Seperti dalam khutbatul Jum'ah, maka doa itu bagian daripada khutbah. Ya. Maka sifat daripada mengangkat tangannya itu khusus, yaitu imam dengan menunjuk ke atas. Ini disebutkan beberapa riwayat-riwayat yang sahihah, dan makmum atau jamaah itu tidak angkat tangan saat khatib Jum'ah berdoa di khutbah Jum'ahnya. Karena doanya ini bagian daripada khutbahnya. Apakah boleh dia mengaminkan? Fatwa daripada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, dia boleh mengaminkan untuk dirinya dengan suara lirih. Karena pada dasarnya khutbah itu untuk didengarkan dan diperhatikan dengan seksama, maka ketika dia merespon khutbah itu dengan amin, maka aminnya itu untuk dirinya. Maka dia tidak angkat tangan. Berbeda dengan doa yang memang tujuan daripada aktivitas itu untuk berdoa, seperti al-istisqa. Maka kemudian imam doa dengan angkat tangan tinggi begini atau kemudian begini, maka makmum mengaminkan doa tersebut
karena memang tujuan keluarnya adalah untuk berdoa. Atau yang kemudian kesengajaan untuk berdoa mengunjungi orang sakit, rombongan. Kalau semua satu-satu berdoa lama, maka yang satu memimpin, yang lain mengaminkan. Maka boleh kemudian mendoakan begini. Jika kemudian doanya langsung tujukan kepada Allah Ta'ala, tapi kalau kemudian kalimat interaksi, komunikasi yang isinya doa, maka tidak disampaikan seperti itu. As'alullahal adzim, Rabbal arsyil adzim, ayashfiyaka. Dia pegang saudaranya, kemudian dia membaca As'alullahal adzim, Rabbal arsyil adzim, ayashfiyaka. Aku minta kepada Allah, Zat yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar dia segera menyembuhkan dirimu. Ini dibaca, diulang 7 kali. Ini interaksi kepada dia. Tapi kalau kemudian ingin didoakan, satu mendoakan, yang lain mengaminkan, maka ini masuk kategori doa umum. Kalau doa yang umum, maka mengangkat tangan, dan jamaah atau teman-teman yang ingin ikut mendoakan, dia boleh angkat tangan untuk mengaminkan. Namun apabila dia tidak angkat tangan, apakah boleh mengaminkan? Boleh dia mengaminkan doa. Lalu bagaimana dalam kunut? Baik itu kunut di salat tarawih atau kunut salat subuh. Ya. Maka kunut secara bahasa adalah berdiri yang lama untuk ibadah. Maka karena berdirinya dalam iktidal itu lebih lama, karena digunakan untuk menambah doa, maka disifati dengan kunut atau disebut dengan kunut. Maka sepanjang orang berdiri untuk berdoa, baik kemudian ia berdiri mengikuti imam yang sedang berdoa, ia pun kunut. Ia pun kunut, ya. Maka di dalam sholat prinsipnya tidak ada diam, ya, kecuali untuk mendengarkan bacaan imam. Maka kalau imamnya berdoa, ya kemudian dia tidak diam, dia boleh kemudian berdoa, atau dia boleh mengaminkan doanya imam, walaupun itu dalam kunut subuh yang ia meyakini tidak sunnah kunut subuh. Tetapi kunut adalah bagian daripada doa, dan doa itu hakikat dari ruhnya, inti utamanya dari sholat. Maka nasihat para ulama-ulama yang sampai mereka pun tidak berpendapat kunut subuh itu sunnah, ketika mereka bermakmumkan pada imam yang kunut subuh, mereka pun juga ikut kunut subuh. Berdirinya itu tetap kunut, dan kunut itu ada 2 sifat dalam doanya, bisa dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan. Maka yang tidak angkat tangan itu juga kunut. Kalau dia tidak ikut kunut dan langsung sujud sebelum imam sujud, maka bisa batal sholatnya. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup Pak. Ketiga. Apa itu? Apakah kemudian mengusap wajah? Ini disebutkan di dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnul Hajar. Namun riwayat-riwayat yang beliau sebutkan diteliti oleh ulama hadis yang lain, itu riwayatnya lemah. Saya tidak hafal redaksinya, tapi itu dijelaskan di dalam Fathul Majid. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari pilih Al-Hafidz Ibnul Hajar, yang kemudian pada kesimpulannya bahwa ya setelah doa tidak mengusap ke wajah. Adapun yang bukan mengusap ke wajah, ada riwayat yang menyebutkannya, hanya riwayat itu masih diperselisihkan oleh para ulama, dan banyak muhaditsin mengatakan riwayatnya dhaifah. Wallahu a'lam. Ya, sehingga tidak perlu kita ingkari orang yang habis berdoa kemudian diusapkan ke wajahnya sampai dimusuhin, dikatakan ahlul bid'ah, bukan. Ya, ada riwayat tapi dhaifah, dan lebih berpendapat bahwa tidak mengusap ke wajah. Begitu Pak. Ada yang lain? Cukup? Dari ibu-ibu? Iya. Pada zaman Rasulullah dulu, ini keterangan juga. Iya. Bahwa Rasulullah dulu pernah sholat, langsung tidak pakai alas di pasir. Begitu habis sholat, pasirnya pada nempel di muka. Sehingga habis
sehingga itu diikuti oleh jamaahnya. Itu keterangan yang mungkin ya nggak tahu ya, saya waktu masih di kampung ya. Iya. Iya. Tujuannya bagaimana itu? Keterangan pertama betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat juga tidak memakai alas, bahkan di subuh yang malamnya Lailatul Qadar, malam ke-21 yang malamnya hujan, maka lumpur itu kemudian masih nempel pada jidat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lamanya sujud beliau di sholat subuh tersebut. Lalu kemudian setelah berdoa beliau usap tangan untuk menghilangkan kotoran tersebut. Saya belum menemukan riwayat keterangan yang memang benar-benar sahih bahwa itu adalah alasannya kenapa kemudian mengusap wajah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ya, alhamdulillah semoga bermanfaat kajian kita di malam hari ini, bahwa di dekat kita Allah siapkan para malaikat sepanjang kita mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika bermaksiat, apalagi kemudian maksiatnya bentuknya suka bohong, menipu, maka para malaikat itu sangat membenci perbuatan tersebut sehingga akan meninggalkannya, karena aroma kebohongan, kedustaan itu sangat busuk dicium oleh para malaikat, sehingga para malaikat pun menjauhi orang-orang yang suka berbohong. Maka iyyakum wal kadzib, jauhilah perbuatan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan bohong itu benar-benar menyeret kepada kejahatan. Dan kejahatan itu menyeret ke neraka. Sampai kemudian diancam, wa innar rajula la yakdzuba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang laki-laki yang kemudian senantiasa berbohong sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Dan kalau sudah ada cap pembohong, ini berarti cap buruk yang dimiliki seseorang. Maka salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki seorang mukmin adalah sifat bohong. Orang mukmin boleh pelit, kadang pelit. Ada orang beriman itu kadang penakut, tapi orang beriman tidak akan bohong. Orang beriman tidak akan bohong. Maka kalau dia berbohong berarti imannya sedang terangkat dan semoga kemudian dikembali kepada dirinya. Semoga kajian kita bermanfaat dan kemudian dengan sebab ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak mendapatkan dari doa baik para malaikat dan amin mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.